Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusman. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Jelaskan masuk di WhatsApp saya, walaupun itu sudah saya jelaskan, mungkin belum begitu mengerti atau paham gitu loh. Makanya ini juga masih tetap aja saya jelaskan terus menerus. Namanya pertanyaan kan, kalau kita bisa ya kita jawab kan gitu. Walaupun itu sudah saya jawab namun ternyata kan masih banyak saja yang menanyakan tentang uh, filosofi ataupun kegunaan dari pusaka atau pusaka keris itu tadi. Tidak mengakibatkan kesirikan atau apakah boleh kita rawat, kita pegang atau kita simpan. Kalau menurut saya sih terserah pemahaman masing-masing. Saya mohon maaf, kita selalu mendapatkan rahmat limpahan dari Allah Subhanahu wa taala sini dengan kondisi keadaan yang sehat. Yang masuk di WhatsApp saya. Ini ada pertanyaan Gus dari Mas Arif di Bogor. Cara membedakan pusaka versi yang tua dan versi yang baru itu bagaimana? Cara membedakan versi pusaka ya, pusaka keris ya ini. Iya. Keris apanya keris atau apa? Pusaka keris. Nah, kalau keris, cara perbedaan keris yang lama dengan yang baru, ya kita harus belajar mengerti atau memahami besinya atau bahannya dulu. Bahan itu pun nggak bisa kita hanya mengetahui oh ini besi lama atau bahannya lama atau meteor dan sebagainya, karena ternyata ya mau tidak mau itu banyak ada yang merubah. Bahannya sih tetap lama ya, bahan kerisnya itu lama terus dirubah. Seandainya ini dulunya apa ya, Lansari terus dirubah menjadi Nogo, menjadi ada yang seperti itu. Makanya belajar itu bukan berarti kita itu belajar mau tidak mau, ya biasanya ketemu mesti ada kecewaannya di situ. Wah, aku kok ketipu pusaka yang baru. Ya kita nggak bisa mengatakan begitu lah. Kenapa kok dulu sebelumnya kok nggak belajar? Kalau dia belajar ya nggak akan gitu loh. Yang belajar saja kadang masih bukan ketipu ya, keliru gitu loh, keliru. Ketika kita sudah paham benar, oh ternyata dulu itu begini, terus akhirnya di hati itu kecewa, duh berarti aku dulu itu di apa ya, keliru, dianu orang. Itu sebenarnya ya tetap aja dari kesalahan diri kita. Kenapa kok sebelumnya nggak belajar dulu gitu loh. Jadi kalau terus nyalahno atau menyalahkan yang lain ya nggak bisa. Tentang pusaka antara yang baru, keris yang baru dan yang lama, apakah itu apa ya, nggak bagus yang baru? Yang baru itu ya juga bagus, yang lama ya juga bagus. Ibaratnya kita memiliki sepeda motor gitu loh. Itu jadi bukan hanya pusaka yang lama saja, yang baru juga bagus. Itu tergantung pemiliknya atau spiritual orang yang memegang itu tadi. Spiritual kita gitu. Membangkitkan spirit di dalam kehidupan kita. Itu ada makna tersendiri di dalam kehidupan kita gitu. Itu yang dinamakan pusaka. Terus tadi kan ada yang menanyakan, tak baca kan ada yang menanyakan tentang doa. Oh iya, itu dari Mbak Rika di Jawa Tengah. Beliau bertanya, doa apa yang mujarab atau cepat terkabul?
Nah, sekarang kita membahas tentang doa. Nah, sekarang ini membahas tentang pertanyaannya Mbak Rika tadi yang di Bandung. Doa apa yang mudah dan cepat terkabul atau memang cepat terkabul lah dari permintaan kita, permohonan kita pada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Iya. Baik, Kak. Salut ya sama penjenengan. Yang akhir-akhir ini atau zaman seperti ini kan zaman era-era gimana ya, orang kan tahu ya semua, setiap saat, tiap waktu kita itu juga berdoa. Kalau menanyakan tentang doa, kadang itu orang begini, Gus aku lho wis mendino njaluk, mendino ndonga, tapi panggah kadang aku yang mendino wis wiritan kuwi, tapi kok kena ngopo kok panggah lah. Ini aku lho wis mendino ndonga. Kan gitu ya. Sudah tiap hari berdoa. Tiap sholat ya tetap berdoa. Kadang tak bilangin, sholawat yang banyak. Aku wis mendino sholawat Gus. Mendino Gus, tiap hari saya itu sholawat. Ya bagus aku kan gitu. Tapi gini loh. Biasanya kita itu enggak tumus ning ati. Tumus itu gimana? Enggak tembus ning jero ati. Jadi pomo wong salat nang grambyang nang ndi-nandi ya bener ae ya sudah. Apa kuwi sholawatnya bener, anunya bener ya minta betul-betul sampai nangis-nangis. Lah kalau memang begitu kok kenapa Allah enggak mengabulkan? Kan pasti ada sesuatu di situ. Pomo awake dhewe nang ingin ke kota ya. Tujuannya tetap ya sudah berangkat ke kota ya naik ini naik itu, tapi kenapa kok nggak bisa ke kota, nggak nyampe? Ini kan berarti di situ kita harus belajar nyapa aku kok sampai teko. Nah kan harus dikoreksi di situ. Ketika kita mengoreksi kalau tentang urusan Allah itu berarti urusan hati, urusan religi, urusan spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Kowe njaluke iki wis tenanan apa ora? Mintanya itu udah beneran apa ora? Kalau nanti ditanya gitu, pasti dia bilang, "Oh, ya aku sudah minta betulan." Nah, artinya gini loh. Masuk di dalam hati apa enggak? Terus ketika kita meminta sama Allah, itu bener-bener enggak ya? Di seperempat malam biasanya, terus dengan hati yang jernih, yang betul, ikhlas, itu insya Allah nanti ya tembus. Di samping itu dibarengi dengan prihatin ya mungkin dengan cara-cara sambil sholat hajat kan gitu, sholat tahajud dibarengi dengan itu, dengan membaca Al-Quran kan gitu, dengan apa ya, sungguh-sungguh lah artinya itu sungguh-sungguh bukan berarti hanya diucap seperti gini, Bismillah ya, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim ini kan awal dari pembukaan. Ketika kita itu mau membaca apapun di Quran itu kan pasti diawali dengan Bismillah. Seperti kita mau berangkat bekerja mencari rezeki itu kan diawali dengan berdoa. Pasti itu ada awalannya niat. Niat itu sama saja dengan berdoa. Itu. Nah kalau kita itu niatnya benar, berangkatnya benar, berdoanya benar, ya pasti kesampaian. Bismillah itu sudah cukup. Bismillah itu kelawan nyebut asmane Allah. Kan gitu. Kang maha memberi di dunia bahkan di akhirat. Kang maha welas asih ing dalam dunia kelawan akhirat. Kan gitu. Ar-Rahman Ar-Rahim Kang welas asih. Kan gitu. Maha penyayang, maha belas kasih, maha memberi.
Maha bijaksana segala-galanya. Itu udah cukup. Apalagi dibarengi dengan pembukaan alhamdulillahirobbil alamin. Itu Fatihah itu. Jangan diremehkan itu. Itu kalau kita mengerti beneran, nggak akan yang aneh-aneh. Seperti membaca begini. Lah yang itu dulu lah. Itu dulu ditekuni dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Nanti tahu sendiri gitu loh. Enggak ngobrol gini, ngobrol itu dengan yang ini, yang itu. Tapi dalam kenyataannya tiap hari kita itu hanya cukup diucap. Ibaratnya wong sholat yang diterima itu yang bagaimana sih? Padahal di situ disebutkan sing wang-wang sing enggak mengingat apa-apa, ingatannya pada Allah Subhanahu wa taala saja kan. Yang kosong enggak begini begitu. Lurus pada Allah. Nah, ketika kita sadar nggak sadar apa ya? Kenyataannya kita ketika Allahu Akbar ya sudah ingat yang macam-macam kan itu realitas itu memang begitu. Ada yang bilang wah aku sudah wang bener tak tekoni umpamane sama sholat bener tak eling Gusti Allah tok enggak Gus eling Gusti Allah tok hanya Allah saja tenan tak. Tapi dalam kenyataannya Allahu Akbar kamu ingat yang ini yang itu, oh nanti begini begitu. Kenyataannya memang begitu. Saya sendiri juga mengalami hal semacam itu. Bahkan itu pernah tak tanyakan pada seorang ulama besar atau kiai sepuh, bukan hanya 1, 2, 3. Cara mengatasinya itu gimana? Ya, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau kita sudah Allahu Akbar, kita ini berdialog dengan Yang Maha Kuasa. Itu hidayah akan datang sendiri. Ada yang bilang, ya Allah ketika Allahu Akbar itu saja mengucap Allahu Akbar. Ketika kita muni Allahu Akbar nggak ingat apa-apa tuh. Tapi ketika habis Allahu Akbar kita sudah begini, nah ingatlah kita membaca kabiratu ya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin atau yang macam-macam lah. Itu kan nanti di dalam situ itu kita ingat, iya kan? Nah ini saya mau membaper tentang masalah yang ini, tapi saya nggak mau karena ini nanti pro kontra. Bapak kalau sholat yo iling ngomong Gusti Allah. Aku kadang ya dulu pernah saya tanya itu, Bayai apa Gus? Kulo niki badhe tanya. Saya ini mau tanya. Kulo niki badhe matur, badhe takon. Sholat sing bener niku kan terus sing wang-wang wong sing ora eling apa-apa. Duh, ngeten lho, kula niki lho Mbak. Mumpun sholat tapi kok panggah eling. Niki logika sing kula pakai niku sing nyata mboten digawe-gawe. Allahu Akbar masih eling sing ngono. Jenengan apa nggih ngoten to, Mbak? Terus pripun carane? Guyu. Guyu. Lah ketawa dia. Kon iya ta, sing ditekokne sing ngono kuwi. Sama Gus, aku dhisik yo ngono. Tapi rahasia itu memang ada kunci-kunci di situ. Rahasia-rahasia agar kita itu bisa benar-benar nggak bisa saya ucapkan. Memang ada itu. Itu pun yo aku tak rewangi guru suwi. Gak iso awake ngomongne, "Ah, iso aku wis fokus nanggo alah." Di tengah itu pastilah engko cek eling.
Sakjane itu simpel. Sebenarnya itu simpel. Kalau kita bertauhid bener Allah Ta'ala itu simpel. Kuncinya memang tauhid. Nggak ada yang lain. Kenapa? Wong awake dhewe iso ngadeg sing ngadegne sapa? Awake dhewe iso mlaku sing mlakokne ya sapa? Awake dhewe iso ngucap sing ngucapne ya sapa? Awake dhewe iso nyawang sing nyawang ya sapa? Sing iso nyawangne ya sapa? Awake dhewe iso punya angan-angan mau ke sana kemari terus memiliki ini itu semuanya tetap aja sama Allah Ta'ala. Makanya ketika kita mencari sesuatu kebenaran itu pasti berbenturan. Kamu cukup diomong tok. Wong ngomong gampang. Seandainya saya di podium ngomongnya ini membaca ini mudah. Ngomong kan gampang. Ngeterapno sing angel. Menjalankan itu loh yang susah. Ya, kembali lagi ke hal tentang keris. Termasuk saya golongan ini si A. Terus membenarkan golongannya dewi atau ideologi dia atau kepercayaan dia. Jika kita memegang pusaka itu syirik. Enak kan seperti itu? Nggih, wonten. Enak ora? Nggih, wonten. Terus wah, wong kuwi ngene. Loh. Allah Ta'ala kalau kita mengaji ya, dia itu kan landasannya tetap ya juga di agama kan. Itu ada hadis-hadis yang tertentu yang dia yakini sehingga dia itu memandang orang sebelah mata. Iya kan? Membenarkan kelompoknya sendiri. Terus sekarang kembali flashback ke kita. Allah Ta'ala yang membedakan antara kita dengan Allah itu apa di keris, apa di sholatnya, apa di ngajinya, apa di tentang. Makanya kita flashback, kamu kelompok ini Allah dulu menciptakan hambanya di dunia ini, apa ada pembatas kelompok? Tidak ada. Mboten wonten. Pembatasnya apa toh? Hanya iman. Apa dengan memegang keris terus akhirnya lah kan gitu. Gak bisa membenarkan kelompoknya dia. Kelompok ini banyak. Nah, berarti kelompok yang lain kabeh terus detok sing bener. Nah, ini ya juga nggak benar. Menganggap orang lain salah semua. Ya kan? Menganggap orang lain itu salah semua selain kelompoknya. Kalau sudah masuk di kelompoknya dia seakan-akan paling benar sendiri. Nah ini juga nggak benar. Karena apa? Kembali ke diri kita. Ya kembali ke diri kita. Seandainya saya kelompoknya, diri kita ini kelompok saya ibaratkan diri kita. Apakah diri kita ini selalu benar? Belum tentu. Loh, bener. Ngomong bener ya. Ini bener. Kamu lurus. Anggapannya di awake dhewe iki lurus, tapi anggapannya Allah belum tentu kok. Lurus kamu karena apa? Masih dikaji lagi itu nanti. Nah, ya kan? Nggih. Ngomong pegang pusaka itu musyrik syirik. Kowe ngomongnya bener teko awakmu. Apa teko nggone sapa? Kowe ngomong tujuanmu membenarkan kelompokmu. Iku berarti jiwa ya ria. Ngomongnya aku ki nduduhno ben gak salah. Kira jarimu. Jarene Allah guru mesti. Lah wong aku untuk gaman apa untuk keris? Iku sing ngekekne sapa? Ya karepe sapa? Sing ngekekne Gusti Allah. Ya karepe Gusti Allah diwehne ning aku. Lah terus nek awakmu bertauhid, ngerti to? Nek iki wae Gusti Allah. Terus sampean mentang-mentang ngongkon aku buat. Bener apa ora? Tauhid lho iki sing diomong. Ya salah.
Terus aku nyalahne wong sing gendeng lah paribasane. Wong gendeng iki tak salahne. Kowe kok gendeng. Padahal wong kuwi yo mumet ditekok kowe ngomong gelem kowe gelem tak gendeng. Pomo wong kuwi waras ya ora muni yo emoh. Boten. Yo ora. Njaluke yo sing gak gendeng, sing waras, sing pinter. Taruhlah aku seorang guru. Pak guru ditekoki. Sampan pomo tak dadekne presiden sampean gak usah dadi guru no piye? Ya milih dadi presiden, nyapa dadi guru. Ya tapi kan Allah ngenas wong kuwi mah dadi guru. Nah, apakah guru dengan presiden ini salah? Ya enggak. Yang menjadikan presiden ya tetap Allah. Yang menjadikan kedudukan menjadi guru ya Allah. Yang menempatkan itu semua Allah. Lah kalau kita hamba, ya tinggal kita itu melihat aja. Allah itu seperti, nah nggak bisa diucapkan itu. Terus indah ya Allah itu. Kalau ngerti itu ada kesamaan. Oh Allah itu indah ya ternyata. Baik dan jelek. Datangnya semua tetap aja sama. Tetap aja tekong Allah Ta'ala itu tadi. Jadi kalau kita makanya toh, kalau awake dhewe nganggep wong siji lan sijine iki elek, bali ana awakmu dhewe. Iya kan? Nggih. Kembali ke diri kita, ngonceki awake dhewe. Jangan seperti itu. Karena semuanya itu memiliki pedoman sendiri-sendiri, memiliki keyakinan sendiri-sendiri. Kita nggak perlulah, ya ibaratnya aku tahu kamu seperti ini ya saya hormati. Kabeh itu ndonga nang pangeran. Ya Allah muga-muga diberi hidayah sama Allah. Kan gitu. Isone mur ndonga njaluk nang pangeran tok wae. Gitu loh. Gak usah kita itu berdebat atau menyalahkan orang lain, itu gak perlu. Karena kabeh iku teko ngene pangeran kabeh, teko ngene Allah kabeh. Gek enek kok wong intine sing gelem elek. Gek enek kok wong sing gelem susah. Kabeh kepingine ya apik. Kabeh kepingine ya pengen. Iya kan? Omone saya sebagai murid di satu apa gitu, terus saya murid iki mang ya kepingine ya dadi guru. Wajar. Emang itu wis orang itu semakin nganu kan ya pengen ningkat. Kabeh seperti itu. Terus kalau sudah di atas ya ngerti ya sing iso. Itu loh satu contoh seperti itu. Terus apa nih? Terus ada pertanyaan dari Mas Denny di Sulawesi Selatan, apa manfaatnya pusaka sengkelat? Ya kembali lagi tentang tadi ya, tentang doa tadi agar cepat terkabul. Ya cukup kita itu kalau merasa diri kita belum mampu yang lain-lain, menjalankan amalan-amalan yang panjang-panjang atau apa, cukup dengan bismillah, alhamdulillah, itu satu pembuka. Itu kalau kita mengerti betul, insya Allah itu kalau benar ya, kalau benar itu akan dikabulkan. Lah kembali lagi, apa awake gak dikabulne? Ora njaluk ya banget dikabulne. Bener iku. Alah mosok kok. Lah nyatane awakmu bendina mangan, bendina iso apa ambekan. Lha apa rumasane nek awakmu gak njaluk terus Gusti Allah gak kamu gak dikek ambekan modar piye? Lah ibaratnya ngono ku. Itu kalau kita mengerti. Nah, kembali lagi nafsu. Manusia itu dikasih nafsu. Kepengin ini, kepengin ngono. Ketika kita susah, ketika kita cepet-cepet njaluk ndonga nang Allah Ta'ala, ya Allah, muga-muga aku duwe blek lho.
kira karepmu, tapi karepe Gusti Allah enggak mau. Bener apa ora? Nggih. Umpamane aku njaluk pengen duwe mobil. Ya Allah, saya itu kepengin mobil. Ah, mbak Allah dikei. Jelem. Sampeyan yo seneng, aku yo seneng. Tapi belakangnya apa sampean ngerti? Sesuk terus sampean duwe mobil tabrakan ngono piye? Nah, berarti Allah itu enggak seperti harapan kita. Mampu kok. Allah itu lebih tahu. Iya, nanti di belakangnya ada apa? Umpama ya bener dikabulne tenan, tapi ngomburine terus tabrakan, terus keluarganya begini kesusahan makan karena uangnya dintekne digawe ngono tok umpamane. Lah kok sama apa ya pernah mempertimbangkan itu ketika doa? Enggak pernah. Enggak pernah, njaluke kan sing penak ae. Ketika kejadian tenan, lah yo ndek aku lalah aku njaluk ngono kan ngono akhire. Umpama aku gak dikei lah aku malah selamat. Lah itu loh, Allah tidak seperti harapan, seperti apa yang kita harapkan. Allah itu lebih tahu, lebih pintar, itulah yang dinamakan maha mengerti, maha bijaksana, maha segala-galanya. Manusia itu hanya bisanya ya sih itu malah sing akeh nurutin nafsu. Nah, kita kembali harus bisa ngekang hawa nafsune dhewe. Mengendalikan hawa nafsu. Sebelum kita meminta, berpikir dulu. Pantaskah aku minta seperti ini? Yang terpenting di dalam permintaan itu minta ridho, diridani ora karo kita. Nah gak diridani ya mending sabar, tawakal. Iku berarti ngono kuwi gak iso kok murawati mau menjelaskan. Mesti bertentangan karena apa? Hidayah, kembali lagi hidayah. Orang itu kalau belum mendapatkan hidayah, diomong ngono ya tetep ae. Tapi yang menawa duwe hidayah karo Allah ya seperti kita kena embun, tetesan ces. Oh, ternyata. Nah, gitu loh. Pemone wong nak ora ngerti cinta, ini satu. Wah, aku seandainya cinta dengan ini, wow. Ketika sudah kena tenan, embun datang, ya hidayah datang. Ces. Ternyata ya wis ngono-ngono. Lah iki. Ya sudah. Oh, ternyata wong sugih wis ngono-ngono. Kena masalah tenan ya bingung. Ya Allah, saya kepengin sugih, dikei tenan, tapi mendino lara. Gak iso ngrasani sugih, montor ya sing numpaki kono wong liya. Dhek malah ning dhuwur kursi roda, gak sedih. Mangane kadangnya malah sego jagung, kok liyane mangane sate. Sugih omahe, tapi ya terus mangan datang rasane enak, sedih malah. Nah, itu lho. Tari lho. Itu. Sugih cukup. Sampeyan tak tekoki. Sampeyan seneng sugih apa cukup? Cukup. Nah aku sih seneng cukup tuku mobil, cukup kesehatan. Yang terpenting itu cukup dan diridani. Ridho itu paling utama. Seperti awake minta nang ibu ya, Bu, aku ridho nono ya Bu, aku arep lunga nyambut gawe. Iya kan? Dan mungkin nantilah akan saya jelaskan di video-video yang akan datang. Ini karena juga terbatas waktu. Matur nuwun, terima kasih. Sedikit ini semoga bisa menambah wawasan kita. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Jangan sungkan-sungkan, silakan tanya di kolom komentar atau di WhatsApp, monggo. Matur suwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.